otomatis kita harus menyeimbangkan saja, karena kalau kita harus perfect itu memang nggak mungkin. Kita bisa membagi waktu antara keluarga dengan karir, itu sebenarnya itu bisa, sangat-sangat bisa dilakukan. Jadi kunci utamanya sebenarnya komunikasi. Jadi kalau komunikasi sudah miss, pasti nanti akhirnya sampai ke belakangnya. Iya, tidak baik jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, dimanapun teman-teman berada. Habis gelap, terbitlah terang. Kalimat ini lahir dari R.A. Kartini dan hingga saat ini masih menjadi energi yang tidak terputus. Dan hari ini saya, Muhammad Samsul Arif, akan memandu podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto hingga 30 menit ke depan. Dan edisi spesial hari ini, edisi Hari Kartini, tanggal 21 April tahun 2026, kita sudah kedatangan tamu istimewa Kartini modern. Kita sudah kedatangan 3 tamu yang cukup cantik-cantik sebenarnya ya. Dan saya ingin masing-masing memperkenalkan diri. Dari Mbak yang baju merah dulu lah. Oke, makasih Mas. Perkenalkan saya ya teman pemilih ya. Nama saya Sapitri Nurdin. Saya Kasubag Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kota Mojokerto. Lanjut. Siapa? Ya, perkenalkan teman pemilih. Saya Dikrilia Ariski Artika Adi, biasanya dipanggil Bu Rizky atau Mbak Rizky. Untuk kali ini saya diberikan amanah yaitu sebagai Kasubag Keuangan Umum Logistik di KPU Kota Mojokerto. Lanjut. Assalamualaikum, hai teman pemilih. Saya Nur Iva. Saya sebagai Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di KPU Kota Mojokerto. Baik teman pemilih, kita akan coba menggali lebih dalam ya bagaimana pengalaman beliau-beliau ini menjadi bagian dari KPU Kota Mojokerto selama bertugas di KPU Mojokerto seperti apa, bisa diceritakan nggak awal karirnya seperti apa? Mulai dari Mbak Eva dulu lah. Oke, kalau saya awal karir di KPU ya mungkin seperti yang lainnya juga ya, melalui tes CPNS waktu itu masih tahun 2009 mulainya itu. Langsung di Mojokerto? Enggak, kebetulan waktu itu saya ditugaskan di KPU Sidoarjo. Jadi saya sempat di KPU Sidoarjo kurang lebih sekitar 8 tahun. Ya, kemudian bertugas di KPU Kota Mojokerto. Waktu di KPU Sidoarjo saya masih sebagai staf. Waktu itu di Subbagian Hukum. Kemudian pindah ke KPU Kota Mojokerto sebagai waktu itu ikut asesmen sebagai kepala subbagian hukum pada saat itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian ada perubahan nomenklatur jabatan, sehingga saat ini nama jabatan saya adalah sebagai Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Luar biasa. Lanjut Bu Rizky deh. Tidak jauh beda dengan Mbak Iva ya. Saya mengawali juga ikut tes CPNS di tahun 2009. Untuk penempatan pertama, saya tidak langsung di KPU Kota Mojokerto, tapi di KPU Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2012, saya mengajukan mutasi ke KPU Kota Mojokerto dan alhamdulillah sama Bapak Sekretaris diterima dengan baik. Akhirnya di tahun 2012 saya ditempatkan di KPU Kota Mojokerto. Untuk terkait jabatan mungkin di 2016 saya mulai berkarir di Kepala Subbagian. Awal itu masih Kepala Subbagian Umum. Terus ada rollingan di tahun 2021 kalau tidak salah itu di rolling. Jadi saya dari umum ke bagian perencanaan. Waktu itu Kasubag program.
Setelah itu ada lagi rollingan, kembali lagi lah saya ke umum, tapi ganti nomenklaturnya berganti jadi Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya diamanahkan sebagai Kepala Subbagian di KPU Kota Mojokerto. Seperti itu. Terus Fitri deh. Kalau saya sih agak berbeda dikit dari teman-teman Ya kelihatan. dua Wajahnya ini ibu-ibu kayaknya dari luar negeri, Jawa. Iya. luar negeri saya. Oke, saya dari KPU Provinsi Gorontalo dulu ya. Jadi saya tuh masih sempat jadi tenaga honorer dulu di 2008. Kemudian saya ikut tes di 2009. Sama sih kayaknya kita satu angkatan ya, 2009 kan? Ya. Di 2009 kemudian saya masih staf. 2013 saya ikut suami pindahlah ke Jawa. Nah, di Jawa ini kemudian saya masih staf juga sampai dengan tahun, perasa aku 2015 sih Mbak. Kita dilantik barengan soalnya. Iya, kayak antara 15-16. Ceritanya nggak mau LDR berarti. Iya, yuk, harus itu Mas. Nggak bisa kita LDR-an terlalu lama. Terus di 2015 kalau nggak salah saya langsung jadi Kasubag teknis. Nah, kemudian di 2000 berapa ya aku sampai lupa gitu loh, karena apa ya, rentang waktunya itu mungkin selain kita terlalu padatnya pemilu antara aku masuk ke sini 2013 itu sudah pemilu presiden ya 2014 ya 2013 Ada Pilwali. terus ke 2013 saya masuk itu masih staf, kemudian dikasih kayak oke lah kamu bisa lah jadi Kasubag, padahal saya itu tidak pernah mengharapkan untuk jadi Kasubag. Harus siap. Ya. Insya Allah siap, tapi insya Allah tidak siap untuk dipindah Mas. Itu yang pasti itu. Nanti kalau suaminya pindah mau nggak ikut pindah? Kayaknya home base-nya di Kota Mojokerto aja deh. Saya udah nyaman soalnya di sini. Tolong dicatat ya Bu ya. Sampai dengan tahun 2020 ya, 2021 kita ada beberapa pergantian nomenklatur. Kemudian saya dilantik menjadi Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, dan itu sampai sekarang. Itu Mas pengalaman saya. Tadi saya note ya, tadi Bu Fitri bilang volumenya padat ya kalau kerja di sini, apalagi waktu tahapan. Tahapan misalkan kalau yang terakhir kemarin itu pemilihan dan pemilu jadikan satu tahun yang sama. 2024. Luar biasa kan volume pekerjaannya. Nah, kira-kira gimana baginya? Bagi seorang ibu ya yang punya kewajiban di rumah juga, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami. Kamu Mas yang ngurus Iya, istri. saya ngurus istri. Iya, gimana? Dari Mbak Iva dulu deh. Ini apa ini membagi waktunya tadi? Iya. Apalagi pas waktu tahapan kan waktu full banget kegiatannya kan. Iya. Bisa-bisa tidur di kantor kalau ada tahapan. Iya. Memang kerja di KPU ini memang konsekuensinya harus siap ya, ketika tahapan kita bisa jadi jam kerjanya itu melebihi jam kerja PNS mungkin yang ada di instansi lain, karena kita harus siap misalnya kita menerima pendaftaran peserta pemilu atau partai politik itu bisa sampai 2359. Nah, itu kan jam-jam Apanya 2359? Maksudnya gimana? Kan ketika tahapan ya. Kita kan bisa saja tahapan pendaftaran peserta itu kan bisa dibatasin penerimaan pendaftaran sampai 20 di hari terakhir. Ya, misalnya seperti itu. Jadi memang pekerjaan kita sebagai PNS di KPU itu memang membutuhkan sebuah konsekuensi bahwa kita itu harus siap untuk berada di kantor sampai melebihi jam-jam kerja, beda dengan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah lainnya gitu. Nah, cara saya membagi waktu ya mungkin hampir sama dengan ibu-ibu yang ada di sini, antara keluarga dan pekerjaan. Saya terutama untuk keluarga, saya selalu memberikan pengertian kepada mereka bahwa ini adalah tugas, bagian dari tugas ibu untuk mengabdi lah, istilahnya pengabdian kepada negara, bahwa memang untuk masa-masa saat ini saya mungkin di rumahnya, mungkin ketemu mereka mungkin juga terbatas waktunya. Tapi ketika nanti ada saatnya sudah mulai jeda, misalnya sudah selesai tahapan-tahapan itu,
saya akan mengganti waktu-waktu yang sempat hilang itu tadi bersama keluarga. Ya mungkin dengan lebih banyak menghabiskan waktu di weekend nanti ketika sudah selesai tahapan gitu. Jadi Jadi nggak bolos kerja. aduh, Gantinya tadi nggak bolos kerja. Dipotong, Mas. Mana bisa kita bolos? enggak. Kita kan ya kita berintegritas dan profesional ya. Ya. Mungkin seperti itu sih kalau saya ya, lebih ke ada masa-masa sibuknya, ada masa-masa jedanya gitu. Kalau untuk dukungan dari keluarga, terutama suami dan anak-anak, ketika puncak-puncaknya tahapan pemilu seperti apa Bu Idri? Ya mau dibilang gimana ya Mas ya, ketika tahapan sudah berjalan itu otomatis tupoksi kita itu harus sedangkan tugas kita juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri itu memang ya otomatis kita harus menyeimbangkan saja, karena kalau kita harus perfect itu memang nggak mungkin. Nah, tahapan-tahapan yang sangat padat itu memang membuat saya pribadi ya merasa ada rasa bersalah ketika anak-anak itu sudah tumbuh dengan cepatnya, sementara saya pendampingannya itu tidak terlalu maksimal. Nah itu aja sih. Tapi kalau untuk dukungan suami, alhamdulillah sampai dengan sekarang support, dan dia adalah teamwork yang terbaik buat saya. Suami kebetulan kerja juga. Iya, Nah, suka. alhamdulillah kerja dua-duanya dan memang sibuk dua-duanya. Ya, tapi tetap tugas negara Iya, mengamankan Iya. seperti itu. iya, Walaupun ada sedikit pengorbanan ya, betul. untuk anak, untuk Ya. gitu ya. Coba ini Mbak Rizky, kira-kira tipsnya ya, ketika tahapan ini full, pekerjaannya banyak, tumpang tindih, gimana menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, kira-kira gimana? Kalau kesehatan pasti adalah kadang itu terganggu karena makan kita tidak teratur ya Mas. Jadi untuk mengatasi itu, apalagi sama anak-anak tadi sambung katanya Bu Fitri, masa kecilnya anak-anak kita berkurang akhirnya. Nah itu kalau misal nih kita pasti adalah jeda waktu, entah itu sehari ada waktu longgar, ya kita sempatkan ya untuk ngajak anak-anak makan di luar atau nonton bareng sama anak-anak. Kalau ada waktu untuk olahraga, ya kita ajak nih anak-anak olahraga, entah itu jalan pagi gitu aja. Tapi kan gitu itu anak-anak seneng ya, karena aku sama bunda nih diajak jalan. Jadi kalau dibilang stres pada saat puncaknya tahapan ya kita pasti adalah kayak jenuh terus stres, karena nggak memungkiri kita ini sebagai seorang ibu di rumah. Jadi pekerjaan domestik kita juga harus kita jalankan. Jadi kalau saya, apalagi kalau misal pagi nih saya bisa di rumah nyiapin sarapan buat anak-anak, itu kebanggaan tersendiri lah. Berarti saya bisa nih masih, anak-anak tak siapkan makan dulu sebelum makan. Jadi itu tadi. Masih sempat ya? Kalau bilang sempat nggak sempat itu ya disempatkan, karena kita bagaimanapun kita seorang ibu di rumah ya Mas ya. Jadi nggak bisa kita harus mengelak ya. Selain itu juga kita minta bantuan lah, pasti ada yang bantu kita untuk maksudnya jaga anak-anak. Dan kebetulan orang tua saya juga masih alhamdulillah dibaringi kesehatan, jadi masih bisa support anak-anaknya yang memang sibuk. Jadi paling enggak ya sudah, nanti neneknya yang jaga, kayak seperti itulah. Tapi kalau untuk jaga kesehatan pasti kita harus, kadang itu kita makan teratur nggak sempat pasti ya, tapi mau nggak mau kita harus menyempatkan itu buat kesehatan diri kita juga. Jadi pekerjaan juga nanti biar tidak terganggu. Gitu aja sih Mas. Karena lihat anak-anak bahagia, lihat Kita ikut suami bahagia. Kita bahagia Mas. juga menjadi obat. Iya. Iya. Paling manjur itu Mas. Oke, ini agak serius sedikit ya, terkait dengan ini Hari Kartini. Kira-kira relevansinya antara berkarir di KPU menjadi pelayan publik dengan kiprah perempuan modern itu seperti apa sih? Bagaimana? Kalau menurut saya ya, perempuan ini kan istilahnya makhluk yang multitasking sebenarnya ya, serba bisa gitu ya. Jadi
kami ini mungkin settingan kita mungkin sepertinya makhluk lemah, tapi sebenarnya kita itu bisa loh gitu loh. Dan itu ternyata setelah berkecimpung atau berkarir, saya mulai menyadari wah ternyata sebenarnya perempuan-perempuan itu kuat gitu loh. Bisa sebenarnya kita. Iya, bisa. Kita bisa membagi waktu antara keluarga dengan karir, itu sebenarnya itu bisa, sangat-sangat bisa dilakukan. Jadi ketika sekarang di masa modern ini, kalau kita bandingkan dengan masa-masa sebelum istilahnya masa-masa di zamannya Kartini dulu, mungkin ya masih dengan begitu banyak keterbatasan ya, baik dari segi pendidikan, kesempatan bekerja, kesempatan untuk berkarir menjadi pejabat publik, itu mungkin dulu mungkin ya memang hampir nggak ada mungkin kalau di zaman-zamannya Raden Ajeng Kartini. Tapi kalau sekarang kan kesempatan itu sudah terbuka lebar bagi para perempuan. Jadi saya rasa saat ini menurut saya perempuan-perempuan Indonesia itu harus mampu menunjukkan bahwa kita itu mampu, bisa dan kompeten di bidang kita. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada ini untuk menunjukkan bahwa kita itu memang wanita-wanita yang kuat dan tidak kalah dengan kaum laki-laki. Itu kalau menurut saya sih. Memanfaatkan kompetensi dan kekuatan, tidak lagi terjebak di urusan domestik, kasur, Nah, itu. dapur. Ya, stereotip semacam itu rasanya sudah nggak relevan lagi. Yang relevan sekarang justru bahwa perempuan-perempuan itu harus berani maju ke depan gitu. Setidaknya Emansipasi setara wanita. dan Ya, mungkin dengan kesetaraan. Ya, ya. kaum laki-laki seperti itu. Ya. Untuk tantangan menjadi seorang penyelenggara, apalagi ini perempuan, kira-kira tantangan terbesarnya apa sih? Pak Fitri deh, dari luar pulau. Ya. Tantangannya juga berbeda dulu dengan Berangin gitu ya, dari sana berangin ke sini gitu lah. Kalau tantangannya dalam pekerjaan ya intinya Mas, ketika saya dulu, ini pengalaman juga ya, ketika tahapan pemilu itu banyak banget itu permintaan, tekanan-tekanan baik dari internal kita maupun dari apalagi dari luar ya. Nah itu saya sendiri sebagai penyelenggara pemilu ya, apalagi saya seorang kasubag itu kembalikan lagi Mas, kita kembalikan lagi kita kan punya aturan, kita punya SOP dan kita punya pimpinan. Nah paling banyak itu saya bukan menolak secara halus, tetapi bahasa saya yang saya sampaikan ketika ada tekanan, ada permintaan, itu saya sampaikan secara bahwa kita ini punya aturan yang jelas dan kami punya pimpinan di sini yang akan bisa memberikan. Saya hanya sebagai fasilitator. Ketika itu banyak sebenarnya Mas tekanan-tekanan, apalagi waktu saya masih di Kasubag Teknis, itu permintaan data, permintaan ini harus macam-macam, dan itu mungkin Mas Samsul juga merasakan. Baik teman pemilih, cukup menarik sekali obrolan kita. Sedikit ya dijelaskan untuk tupoksinya masing-masing di Subag ini, kira-kira poin-poinnya apa sih yang dikerjakan? Jadi antara kita yang di bawah dengan yang di KPU RI itu selalu ada sinkronisasi, itu di perencanaan. Nah perencanaan ini banyak Mas, dari kita yang mengatur anggaran untuk beberapa kegiatan, beberapa mata anggaran yang memang ada di dalam DIPA, itu juga ada di perencanaan yang melaksanakan. Kemudian di data dan informasi ya. Data dan informasi ini kita berjalannya terkait pemutakhiran data pemilih. Nah, pemutakhiran data pemilih itu ada agenda-agenda dan jadwal-jadwal serta tahapan-tahapannya. Ketika nanti pada saat sekarang ini kita masih dengan tahapan pencocokan dan penelitian terbatas. Jadi kita masih terbatas, bukan coklit kayak biasanya yang ada teman-teman Pantarli yang turun ya, tapi ini kita sendiri yang turun. Nah itu memang ada pengelolaannya di dalam program data dan informasi. Ketika informasi itu juga semua informasi yang ada di lingkup KPU itu di cover juga di dalam
Subbag Perencanaan Data dan Informasi di dalam satu bank data yang ada di kita. Nanti ketika ada permintaan ya itu berhubungan lagi dengan di Subbagnya Mbak Iva selaku pengampu PPID. Itu aja sih Mas kalau dari poin-poin pentingnya itu sih. Untuk data pemilih tadi terus dipelihara gitu ya. Iya. Sampai dengan hari ini ya. Ya, sampai Terus dengan hari diupdate ini. gitu ya. Selalu Jadi diupdate. Nggak hanya ini terputus di tahapan pemilu aja. Iya, iya. Biasa kan orang nanya nih, KPU ngapain aja sih ketika nggak ada tahapan pemilu? Nah, salah satunya itu ketika tidak ada tahapan pemilu, kita mengadakan pencocokan dan penelitian, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan istilahnya. Pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan. Kalau Bu Rizky, cerita sedikit dong. Nah, ya, saya kebetulan di subbagian keuangan umum logistik. Jadi nanti tidak lepas juga kita dari Subbag perencanaan kita saling koordinasi, misalnya dari perencanaan anggarannya. Jadi saya membidangi 3 bagian berarti keuangan ya terkait proses pembayaran gaji, honor, tunjangan kinerja untuk seluruh pegawai di KPU Kota Mojokerto. Juga jika teman-teman subbagian ada kegiatan, maka untuk pelaporan pertanggungjawabannya kita juga yang mengkoordinir. Jadinya itu terkait di keuangan, garis besarnya seperti itu. Untuk umum, ya selain mengurusi rumah tangga pribadi, saya juga harus mengurusi rumah tangga instansi. Ibu rumah tangga kita. Iya. Jadi, Mbak lampu mati lah. AC Mesti rusak, kan Mbak. AC rusak gitu. Jadi selain di rumah tangga saya sendiri, saya juga harus mengurusi di kantor. Itu terkait yang di umum. Kalau terkait logistik, ya mungkin pada saat tahapan. Jadi untuk kebutuhan logistik di TPS itu kita yang melakukan koordinir. Jadi mulai dari tahap perencanaan. Jadi kalau sudah di logistik sebenarnya seru sih. Jadi ada keseruan tersendiri. Jadi kalau pada saat sudah ada tahapan gini kayak kangen gitu ya. Kan sering lembur nih kita. Pernah itu kita pulang jam 5 pagi, jam 6 sudah harus balik lagi lah kayak gitu-gitu. Ya sudahlah, kita nikmati. Memang rezekinya kita di KPU. Jadi harapan saya ya KPU Kota Mojokerto jadi rumah kedua kita, rumah yang damai dan tidak lupa juga kita disupport dengan tim-tim yang kalau tidak ada tim logistik ya mungkin saya tidak bisa untuk berdiri sendiri, tidak bisa pastinya. Dan teman-teman Subbag juga support. Jadi kita di 4 Subbag ini saling support lah pekerjaan. Tidak mungkin lah kita bisa kerja saya berdiri sendiri, di Mbak Iva berdiri sendiri, tidak bisa. Kita saling kerjasama seperti itu. Untuk mensukseskan Iya. Lanjut Mbak Iva deh. Oke, kalau saya, karena saya kan di Subbag ini ya, partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, itu tupoksinya lebih ke bagaimana mempublikasikan, kalau yang untuk partisipasi masyarakat ya bagaimana mempublikasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat baik melalui sosial media, melalui website maupun melalui podcast yang saat ini ya sepertinya. Seperti itu. Terus terkait sosialisasi juga diampu kebetulan oleh divisi Sosdiklis juga, dan saya sebagai Kasubagnya itu nanti kami menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan pemilih. Itu juga mirip seperti Bu Fitri ya, yang sifatnya berkelanjutan. Bahkan setelah selesai pemilu dan pemilihan itu kita tetap melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke beberapa segmen pemilih, terutamanya ke pemilih pemula, pemilih perempuan, ke kaum marginal, ke disabilitas, semacam itu. Nah, terkait sumber daya manusia, saya juga megang tanggung jawab dalam hal ketika tahapan ya, terutama itu rekrutmen badan ad hoc. Itu kita merekrut anggota PPK, panitia pemilihan kecamatan, kemudian PPS, panitia pemungutan suara, kemudian KPPS ya, kelompok penyelenggara pemilihan umum. Nah, itu kita selama tahapan itu beriringan. Jadi selain jalan sosialisasi ke masyarakat, juga jalan rekrutmen badan ad hoc. Karena kan tahapannya memang biasanya itu beririsan ya kita ya memang. Nah, itu untuk tanggung jawab di Subbag yang saya ampu seperti itu. Selain itu juga kalau untuk yang sifatnya rutin, SDM itu memang kami
baik ada pemilu maupun tidak ada pemilu, kami memanage atau mengelola sumber daya manusia di sekretariat. Jadi terkait kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan ya hal-hal yang rutin bersifat untuk kepegawaian itu kita handle. Jadi selain yang sifatnya berkaitan dengan eksternal, masyarakat luar dan instansi luar, kita juga menghandle yang terkait dengan internal. Berarti kalau saya menyimpulkan tadi, ternyata ya kompleks sekali ya pekerjaan di KPU. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian sosialisasi, kemudian menyiapkan perangkat-perangkat yang termasuk logistik, itu cukup kompleks sebenarnya. Di situ kan pasti ada tekanan, pasti ada konflik. Nah, kira-kira mengelolanya seperti apa? Ditinggal pergi apa gimana? Maksudnya ini konflik terkait tugas kita yang berkaitan dengan tugas kita. Tadi kan Bu Fitri bilang ada tekanan seperti itu. Oh ya, tadi sempat. Ya kan, baik eksternal maupun internal. Kira-kira apa ya, mengelolanya itu seperti apa? Karena tanggung jawabnya bukan hanya di kantor saja kan. Bisa jadi konfliknya itu juga di wilayah domestik tadi, karena kerja bertengkar sama suami. Kalau lagi sepaneng di kantor, apa dibawa ke rumah, apa dari rumah Sebaliknya ya. Iya. Tipsnya itu gimana? Mengelola konflik-konflik tadi atau potensi konflik ketika ada tahapan yang cukup menguras tenaga dan energi, waktu juga. Kira-kira tipsnya apa? Karena saya lihat rata-rata kan, mohon maaf ya, ini suaminya kan Baik-baik semua Mas. Sebenarnya mungkin lebih ke konflik yang dari eksternal ya, Mas Samsul ya. Mungkin Kalau dari saya mungkin kunci utamanya sebenarnya komunikasi. Jadi kalau komunikasi sudah miss, pasti nanti akhirnya sampai ke belakangnya. iya, tidak baik jadinya. Jadi kunci utamanya memang komunikasi bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik. Kedua, pemahaman, iya, terus menurunkan ego lah pasti enggak. Karena pada saat kita apalagi pas puncak tahapan, pasti ego itu akan dominan. Iya. Jadi makanya kita ya wajar manusia ya kadang ego tinggi, tapi itulah kuncinya. Jadi komunikasi dan ego itu tetap harus kita jaga karena kita di Satker ini kerjanya tim, jadi tidak kerja individu. Jadi tidak bisa kita, itu penggaweanmu, ini penggaweanku, kan tidak bisa. Jadi kita ini satu tim. Ibaratnya kalau dalam rumah tangga ini kita satu rumah ya. Jadi gimana caranya mengelola agar rumah ini baik, nyaman, tentram. Jadi itu mungkin kunci utamanya di situ ya. Jadi komunikasi itu memang benar-benar penting. Karena kalau sudah miss pasti sampai belakang nanti juga akan dampaknya itu pasti besar. Seperti itu. Kalau untuk terkait dengan kesan-kesannya di bekerja di KPU Kota Mojokerto seperti apa kira-kira? Aku nih bekerja ya di KPU Kota Mojokerto itu kira-kira masih kerasan apa enggak di sini? Oh, kerasan sekali sangat kalau di kerasan sini. sekali. Kalau ditanya kerasan dengan nggak kerasan ya pastinya kerasan sih. Karena hubungan kita di kantor KPU Kota Mojokerto ini sudah sangat-sangat solid. Saya yang sendirian di Kota Mojokerto ini merasa bahwa teman-teman ini adalah keluarga saya, saudara-saudara saya, dan itu walaupun kita di tahapan-tahapan yang sangat intens itu ya ada keras ya, namanya juga manusia ya, kayak kata Mbak Rizky tadi, kita tinggal menurunkan ego aja. Kalau saya sih sampai tanya kerasan atau enggak ya pastinya kerasan sih Mas. Ya. Baik teman pemilih, kita sudah hampir di penghujung acara dan ada satu pertanyaan yang spesial lah untuk Mbak Iva. Karena ini SDM Mbak Iva ya. Kira-kira apa sih kebanggaan menjadi ASN di KPU? Dan kira-kira harapan kedepannya apa untuk kemajuan KPU? Terutama bagi perempuan-perempuan yang berkarir di KPU ya. Iya tentu. Oke. Kalau dari saya pribadi dan mungkin mewakili juga ya perempuan-perempuan yang ASN di KPU, bagi kami sebuah kebanggaan tersendiri ya, karena kita ini bukan hanya bekerja sebagai seorang ASN, aparatur sipil negara biasa, kita juga sebagai pengabdi negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi
kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat itu bisa terlaksana dengan lancar, dengan sebaik-baiknya, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri karena tidak semua mungkin bagi ASN lain mungkin punya tanggung jawab yang berbeda ya dengan ASN yang ada di KPU, tapi bagi kami ASN KPU itu yaitu tadi punya peranan yang sangat besar bagi istilahnya bagi kemaslahatan negara kita, bagi keberlanjutan demokrasi dan kedaulatan rakyat di negara kita. Kalau saya itu yang bikin bangga sebagai ASN di KPU. Kemudian kalau untuk ditanya harapan bagi perempuan-perempuan yang berkarir di KPU, saya rasa kita perlu melihat bahwa di KPU ini sudah banyak sekali ya Mas ya pemimpin-pemimpin, baik sebagai kalau yang untuk komisioner ada banyak sekali komisioner perempuan. Nah, khusus untuk yang ASN yang berkiprah di KPU, saya rasa saya lebih berharap bahwa perempuan-perempuan yang ada di KPU ini berani mengembangkan diri. Ya, jadi meskipun mungkin belum menjabat sebagai kasubag atau sebagai kepala bagian atau sebagai sekretaris misalnya, tetap bersemangat meskipun mereka sebagai staf pelaksana misalnya, itu tetap bersemangat untuk mengembangkan dirinya, untuk meningkatkan kapasitasnya gitu. Jadi saya rasa ketika perempuan-perempuan yang ada di KPU ini memiliki kualitas, memiliki kapasitas, kompetensi yang sangat bagus, saya rasa itu hanya masalah waktu aja kalau untuk meningkatkan karir di KPU. Jangan mau kalah sama laki-laki. Saya rasa untuk KPU sendiri sudah membuka ruang yang sangat lebar bagi para perempuan untuk berkiprah sama setara dengan rekan-rekan kita yang PNS laki-laki. Jadi jempol buat KPU lah pokoknya. Dan memang butuh regenerasi juga sih Mas. Ya. Itu pasti ya butuh regenerasi. Dan memang untuk anak-anak teman-teman ya yang baru nih CPNS ya bisa itu. Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Istilahnya kita ini semua nih, Mas yang ada di KPU Kota Mojokerto itu istilahnya kita nih pahlawan demokrasi, Mas. Itu aja penekanannya. Iya. Karena setiap masa Pasti ada orang. Pasti ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Seperti itu. Saya yakin yang duduk di sini ini menjadi orang-orang yang terpilih. Saya yakin seperti itu. Perempuan-perempuan terpilih. Tanpa istilahnya menafikan perempuan-perempuan yang berkarir di luar. Saya beryakin ibu-ibu akan menjadi orang-orang yang terpilih seperti itu, dan pasti dan saya harap menjadi inspirasi bagi teman-teman pemilih di luar sana. Baik teman pemilih, sebagai closing kita minta ibu-ibu yang ada di depan sini memberikan sesuatu deh. Kira-kira apa nih yang mau diberikan ke teman pemilih? Kita mau ucapin aja. Ucapan ya? Ucapan. Iya. Jangan ngasih duit. Jangan. Jangan boleh. Iya. Oke, Integritas. silakan. Dari kami Sri Kandi KPU Kota Mojokerto, Selamat Hari Kartini, habis gelap terbitlah terang, dan terang itu adalah kita. Luar biasa. Kita kasih aplaus deh untuk ibu-ibu ini. Oke. Baik teman pemilih, tanpa terasa kita sudah menyudahi acara podcast edisi Hari Kartini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman pemilih, dan sebelum saya tutup, saya ingin membacakan pantun kepada teman-teman pemilih. Jalan-jalan ke kedai kopi, Cakep. Cakep. sambil pergi membeli roti. Cakep. RA Kartini membawa emansipasi Cakep. agar hak kaum wanita tak dibatasi. Yeah. Baik teman pemilih, acara podcast edisi Hari Kartini pada hari ini telah berakhir. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman pemilih, dan saya mohon maaf apabila ada ucapan kami
yang menyinggung ataupun ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe medsos KPU Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.